Papua Barat memiliki sejarah panjang dan kompleks. Dulunya, wilayah ini berada di bawah protektorat Kerajaan Belanda. Namun, pasca penentuan pendapat rakyat atau PPRA sejak tahun 1969, Papua Barat saat ini berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Sejalan dengan dinamika politiknya, terdapat konflik dan ketidaksetujuan atas usaha pengembangan dan kebijakan publik yang berhubungan dengan eksistensi pemerintahan lokal di Papua Barat. Sensitifnya isu ini tidak jarang dapat membuat masyarakat Papua Barat jadi merasa terpinggirkan. Tentu bukan rahasia umum ya, bahwa beberapa faksi di Papua Barat masih menginginkan supaya mereka dapat mandiri menjadi negara sendiri. Tentunya dengan sebagian kelompok lain yang sangat mengharapkan proses integrasi pembangunan yang utuh dan kontinu dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Nah, masalahnya, proses pembangunan di Papua Barat terkesan masih cukup terburu-buru, terutama dengan upaya pemberian otonomi khusus dan pemekaran wilayah melalui pembukaan Provinsi Papua Barat di bawah persetujuan Menteri Dalam Negeri. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Model pembangunan di wilayah Papua Barat pernah dilakukan dalam dua era yang berbeda. Pertama yaitu pada masa di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dan yang kedua berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, dalam implementasinya, model pembangunan kedua negara ini sangatlah berbeda, sebab keduanya mengadopsi pendekatan yang tidak sama dalam pengembangan otonomi wilayah di Papua Barat. Belanda misalnya, mengubah model pembangunannya dari sistem kolonisasi menjadi dekolonisasi, terutama melalui pengembangan sektor pendidikan, pembangunan ekonomi dan politik masyarakat setempat, dan gerakan sosial dalam memicu kesadaran masyarakat Papua Barat sebagai bagian dari kelompok yang independen tanpa memikirkan nilai etnosentrisme berlebih. Sebaliknya, platform pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia justru lebih condong ke arah rekolonisasi, yang kemudian beralih ke sistem desentralisasi melalui peresmian Undang-Undang Otonomi Khusus pada tahun 2001, serta pembagian wilayah Papua secara partisi ke dalam sistem provinsi, kabupaten, dan distrik. Tujuan dari otonomi khusus ini adalah untuk memberikan lebih banyak kekuasaan dan partisipasi kepada orang Papua Barat untuk mengatur dan menjalankan program pembangunan dengan pendanaan besar dari pemerintah pusat di Jakarta. Namun, otonomi khusus ini ternyata gagal memberikan pembangunan yang bermakna, hingga mengakibatkan adanya resistensi di kalangan masyarakat Papua Barat itu sendiri. Pada tahun 2019 misalnya, Provinsi Papua dan Papua Barat dianggap sebagai provinsi paling miskin di Indonesia. Angka ini bahkan sejalan dengan minimnya tingkat kesehatan warganya, dan didorong oleh infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, serta kurangnya tenaga kerja medis profesional. Dalam hal ekonomi, terjadi efek kertas terbang, yang diterjemahkan sebagai tidak efisiennya pengelolaan pemerintah daerah Papua, sebab tidak memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya kendala-kendala ini, lalu terdapat suatu ketidakpuasan dan juga rasa disintegrasi masyarakat Papua yang saling mengklaim bahwa otonomi khusus adalah sebuah kegagalan yang bersifat total. Alhasil, muncul pemikiran lain dari mereka bahwa model penentuan nasib sendiri sebagai kesatuan wilayah independen seperti peristiwa PPRA 1969 akan menjadi solusi paling tepat. Pada Januari 2019 misalnya, terdapat klaim yang dikemukakan oleh pemimpin Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat atau ULMWP, Benny Wenda, yang intinya menyatakan bahwa terdapat 1,8 juta orang Papua Barat yang sudah menandatangani petisi untuk sebuah referendum di Papua Barat. Petisi ini juga didukung oleh Republik Vanuatu yang kala itu menjadi negara perantara pertemuan antara pemimpin ULMWP dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Penyerahan petisi ini menunjukkan adanya kerentanan dari sisi pemerintah Indonesia dan pentingnya paradigma pembangunan alternatif untuk mengembangkan wilayah otonomi Papua di masa yang akan datang. Indeks kerentanan negara Indonesia pada tahun 2019 sendiri masih mengkhawatirkan, meskipun sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2009. Hanya saja, perjalanan politik Papua Barat sebagai kesatuan wilayah yang utuh masihlah dirasa kurang, dan harapan masyarakat setempat kemungkinan dapat ditemukan melalui proses referendum dan kemerdekaan otonomi Papua Barat di masa yang akan datang. Sayangnya, kemerdekaan Papua Barat sendiri akan memiliki potensi dari munculnya efek domino yang bisa saja dapat terjadi ke wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membebaskan Papua Barat di bawah lensa lebih objektif dan lebih aman bagi ketahanan nasional dalam konsep paradigma pembangunan yang jauh lebih konstruktif di masa yang akan datang. Masalah pembangunan Papua Barat dianggap sebagai masalah yang sulit diatasi. Kendala ini tidak hanya berhubungan dengan aspek sosio-kultural,
tapi juga melibatkan aspek yang lain, seperti ekonomi, politik, ideologi, tata kelola, dan kemanusiaan. Nah, Sobat Esen, masalah ini sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan urutan waktu dan penyebab dari konfliknya itu sendiri. Berdasarkan urutan waktu, terdapat 4 periode utama permasalahan, yaitu periode sebelum tahun 1969, periode integrasi Pulau Papua ke wilayah Indonesia setelah tahun 1969, termasuk di dalamnya pembangunan wilayah di bawah rezim Orde Baru, periode krisis akibat runtuhnya kekuasaan Orde Baru, dan periode setelah adanya implementasi otonomi khusus, serta isu pemekaran wilayah di tanah Papua sejak dekade tahun 2000-an. Sementara itu, isu lain yang tidak kalah penting adalah dinamika konflik yang mungkin dan sudah pernah terjadi. Tidak heran kan, sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia untuk dapat memahami akar ataupun penyebab utama dari adanya konflik di tanah Papua. Ketidakhadiran suara masyarakat Papua Barat dalam menentukan masa depan mereka sendiri adalah masalah sentral pada masa-masa awal sebelum tahun 1969, atau sejak tahun 1950 sampai 1969. Padahal jauh sebelum pelaksanaan PPRA, orang Papua Barat telah menganggap martabat mereka sebagai bangsa yang sebenarnya sudah merdeka. Mereka berpikir demikian, sebab menurutnya hal ini adalah janji yang sudah diberikan oleh pemerintah Belanda. Meskipun terdapat konflik dan juga sekelompok kecil suara masyarakat yang mendukung Papua agar bergabung ke dalam struktur pemerintahan Indonesia, namun mayoritas orang Papua Barat sendiri sebenarnya masih memelihara gagasan kedaulatan untuk menyuarakan pilihan dan keputusan mereka secara independen. Sebaliknya, diskusi tentang masa depan Papua Barat antara pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ternyata gagal melibatkan orang Papua Barat secara kontinu. Hanya sedikit perwakilan masyarakat Papua Barat dalam kesepakatan mengenai pembicaraan tentang masa depan Papua Barat sebelum adanya peristiwa PPRA. Nah, termasuk di dalamnya adalah transfer kekuasaan dari pemerintah Belanda ke lembaga UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority, serta transfer kekuasaan dari UNTEA ke pemerintah Indonesia. Bahkan secara tersirat, negara-negara Barat cenderung mendorong adanya transfer kekuasaan yang lebih cepat dengan dalih untuk mencegah adanya bahaya laten komunisme di wilayah Asia Tenggara kala itu. Integrasi orang Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia sendiri adalah kisah kelam yang masih menghantui kemajuan integrasi tanah Papua sampai saat ini. Orang Papua Barat pada umumnya bukanlah pendukung aktif dari upaya pembangunan bangsa Soekarno agar bersedia untuk mengintegrasikan Papua Barat ke dalam konsep kewilayahan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Integrasi juga dilakukan melalui pendekatan cukup keras dan bahkan menggunakan kekuatan militer yang sifatnya penuh tekanan. Peristiwa PPRA 1969 dianggap sebagai pemungutan suara yang sudah dikondisikan sebab protokol dari mekanisme acara PPRA itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa oleh militer setempat. Militer sudah memilih dan menyeleksi para pemilihnya secara langsung dengan indikasi untuk memberikan tekanan supaya masyarakat bersedia untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari ibu pertiwi orang Papua Barat. Kelemahan dalam proses integrasi antara pemerintah Indonesia dan orang Papua Barat ini lalu didorong oleh minimnya implementasi dari mekanisme format PPRA itu sendiri. Alhasil, efek domino dari hal tersebut akhirnya turut menyebabkan berbagai konflik sosial di masyarakat, seperti naiknya isu-isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lebih jauh lagi adalah pemisahan identitas dari masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan negara dan bangsa setelah berintegrasi dengan pemerintah Indonesia ternyata didukung oleh struktur negara di bawah kekuasaan Orde Baru melalui kekuatan militer yang begitu kuat dan mencengkram. Kekuatan militer ini digerakkan sedemikian rupa supaya dapat menghancurkan sisa-sisa perlawanan orang Papua Barat yang menolak bergabung dengan NKRI. Tekanan militer pun dilakukan untuk menindas dan mengakhiri gerakan anti-Indonesia yang kemudian menghasilkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, penyiksaan, korban nyawa, serta transformasi gerakan perlawanan pasif dan aktif yang akhirnya berkembang menjadi perlawanan anti-kolonialisme di tanah Papua. Operasi militer dan konflik lebih lanjut ini dalam perkembangannya menciptakan perasaan pemisahan identitas yang mendalam tentang identitas etnis Melanesia atau identitas Papua Barat dengan orang Indonesia pada umumnya. Orang Papua Barat menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Melanesia, bukan menjadi bagian dari orang Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri masih menganggap Papua Barat sebagai bagian yang integral dari kewilayahan bangsa Indonesia. Dan pemisahan wilayah Papua Barat tentunya akan dapat memicu pemisahan daerah lain di Indonesia. Di bawah pembangunan negara setelah proses integrasi dengan masyarakat Indonesia, proses ini juga sedikit banyak pernah mengikis harkat dan martabat orang Papua Barat di tanah mereka sendiri. Mereka terpinggirkan oleh proses pembangunan yang dirasa kurang maksimal. Mereka juga menjadi objek dari sistem pembangunan, dan sedihnya seperti terasing di tanah mereka sendiri,
sebab adanya proses masif dari nilai-nilai industrialisasi dan eksploitasi yang kurang melibatkan partisipasi orang Papua secara aktif. Masalah Papua Barat sendiri tidak terbatas pada kelemahan dalam proses integrasinya, tetapi juga meluas ke dalam konteks eksploitasi sumber daya alam akibat dari adanya proses ekstraksi mineral yang dimiliki oleh investor asing. Misalnya saja eksploitasi emas PT Freeport yang sudah dilakukan sejak tahun 1973. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!